Terdengar suara dentuman kecil, percikan api, dan helaan napas kecewa. Gagal lagi? Gimana rasanya kalau kamu punya mimpi besar tapi rasanya seluruh dunia bilang, kamu nggak akan bisa? Itulah yang dirasakan seorang bocah laki-laki bernama Elang. Di sudut garasi rumahnya yang berantakan, di antara tumpukan barang bekas dan kabel-kabel kusut, Elang punya satu mimpi, menciptakan robotnya sendiri. Bukan robot mainan yang bisa dibeli di toko, tapi robot sungguhan yang bisa bergerak, berpikir, dan menjadi temannya. Bagi teman-temannya ini cuma lelucon. Elang si pemimpi, kata mereka sambil tertawa. Bahkan orang tuanya, meskipun sayang, kadang menatap tumpukan rongsokan di garasi dengan tatapan khawatir, tapi Elang nggak peduli. Setiap pulang sekolah, garasi itu menjadi dunianya. Dengan obeng di satu tangan dan buku sketsa di tangan yang lain, dia mulai merakit. Percobaan pertama, total gagal. Rangkaian kabelnya korslet, mengeluarkan asap hitam pekat yang bikin dia batuk-batuk. Bukannya bergerak, calon robotnya malah dia membisu seperti patung logam. Dia nggak menyerah. Dia bongkar lagi semuanya. Baca puluhan buku tentang robotika, nonton ratusan video tutorial sampai matanya perih. Percobaan kedua, ketiga, keempat, hasilnya nggak jauh beda. Kadang rodanya muter ke arah yang salah. Kadang tangannya bergerak liar tak terkendali. Hampir saja mengenai kepalanya sendiri. Pernah suatu kali robotnya berhasil berdiri, tapi cuma selama 3 detik sebelum akhirnya ambruk dengan suara berat yang memilukan. Setiap kegagalan terasa seperti pukulan telak. Ada malam-malam di mana Elang hampir menyerah, menatap tumpukan logam itu dengan putus asa. Mungkin mereka benar, mungkin ini cuma mimpi bodoh, bisiknya pada diri sendiri. Tapi setiap pagi saat melihat sketsa robotnya yang dia beri nama Beta, semangatnya kembali menyala. Dia ingat kenapa dia memulai semua ini. Dia nggak cuma mau bikin robot, dia mau membuktikan bahwa dengan tekad, nggak ada yang mustahil. Dia mulai lagi dari nol, dia pelajari kesalahannya. Korseting pertama mengajarkannya tentang keamanan sirkuit. Gerakan liar itu mengajarkannya tentang kalibrasi motor servo. Robot yang ambruk itu mengajarkannya tentang pentingnya keseimbangan. Setiap kegagalan bukan lagi akhir dari dunia, tapi sebuah pelajaran berharga. Dan kemudian hari itu pun tiba. Setelah berbulan-bulan penuh keringat, minyak, dan kekecewaan, versi final Beta berdiri tegak di tengah garasi. Bentuknya mungkin gak sempurna, catnya sedikit tergores, tapi di mata Elang Beta adalah karya terindah di dunia. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar kencang, Elang menekan tombol on. Hening sejenak, lalu terdengar suara dengungan lembut. Lampu LED biru di bagian kepala Beta menyala. Berkedip 2 kali. Perlahan kepalanya menoleh ke arah Elang. Kakinya mulai melangkah, satu demi satu dengan gerakan yang stabil. Tangannya terangkat. Bukan lagi bergerak liar, tapi dengan gerakan terkontrol seolah sedang melambai. Halo, Elang! Sebuah suara robotik keluar dari speaker Beta. Elang terpaku. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang meluap-luap. Dia berhasil. Anak yang diremehkan itu, si pemimpi itu, telah menciptakan sebuah robot canggih di garasinya. Beta bukan lagi hanya tumpukan logam, tapi bukti nyata dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bahwa menyerah bukanlah sebuah pilihan.